Apa itu ideologi prinsip PKS itu? Yaitu adalah al-Islam. Islam itu menjadi ideologi prinsip PKS. Ya. Nah, yang kedua, PKS memiliki ideologi yang kami sebut sebagai working ideology. Ideologi kerja. Apa yang menjadi ideologi kerja PKS? Itu adalah keadilan. Jadi PKS bergerak di dalam sistem politik Indonesia. PKS bekerja dalam segala aspeknya, mengusung, memperjuangkan aspek keadilan di dalam seluruh sektor-sektor kehidupan manusia. Itulah working ideology PKS. Nah, prinsipal ideologi PKS, yaitu Islam, ini menjadi sumber nilai, sumber motivasi, sumber energi kader-kader PKS untuk bergerak. Ya. Apa yang kemudian diperjuangkan dan pergerakan PKS itu, itulah yang disebut working ideology, yaitu keadilan itu sendiri. Jadi disitulah hubungan antara principal ideology dengan working ideology. Kedua level ideologi ini, inilah yang menjadi bangunan sistem nilai PKS. Ya. Makanya seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera ya terus ditempa pemahamannya tentang keislaman, terlebih lagi tentang praktek-praktek keislaman, dan mereka juga kemudian di training ya dilatih untuk bagaimana menerapkan ideologi keadilan di dalam seluruh aspek kehidupan PKS dalam konteks sistem politik dan bernegara di Indonesia. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan rekan-rekan sekalian, ketika PKS menyebut prinsipal ideologi PKS itu adalah al-Islam. Nah, PKS punya satu prinsip, bahwa sumber nilai al-Islam itu memang adalah Al-Quran. Nah, tetapi Al-Quran atau sistem nilai yang ada dalam Al-Quran itu merupakan sebuah keyakinan subjektif dari pemeluk-pemeluk agama Islam itu sendiri. Jadi buat kami, semua nilai Islam itu tidak ada persoalan. Kami sudah yakin dan kami betul-betul mempercayai itu sebagai sebuah nilai yang adiluhum. Ya. Nah, tetapi ketika sistem nilai Islam yang ada dalam Al-Quran ini akan kami perjuangkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang demikian majemuk ini, maka PKS tidak bisa membawa nilai-nilai subjektif Islam itu ke ranah publik begitu saja, apa adanya. Atau yang kalau orang Jawa menyebutnya pokok ke. Apa yang ada dalam Al-Quran pokoknya harus dilaksanakan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu itu bukan merupakan keyakinan PKS. PKS punya keyakinan bahwa sistem nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang itu adalah keyakinan subjektif pemeluk agama Islam, itu akan berlaku dan akan bisa diterima oleh masyarakat secara umum di luar Islam sekalipun, ya, tetapi itu harus melalui proses yang disebut dengan objektifikasi. Jadi keyakinan-keyakinan subjektif ini harus kita olah sehingga itu menjadi kita olah melalui proses objektifikasi sehingga menjadi nilai-nilai yang objektif yang bisa diterima oleh masyarakat di luar Islam sekali. Sering mencontohkan rekan-rekan sekalian, misalnya tentang sistem ekonomi Islam, ya, itu berkat usaha ikhtiar dari para ilmuwan ekonomi Islam, ya dari tahun 70-an, mereka mencoba mengobjektifikasi, ya, melalui prinsip-prinsip keilmuan, ya, bisa dijelaskan secara keilmuan dan kemudian dipraktekkan dan ternyata memiliki ya kemanfaatan yang lebih baik daripada sistem keuangan konvensional. Maka hari ini sistem keuangan Islam itu diterima bukan saja oleh umat Islam tetapi juga oleh kalangan non-muslim. Dan karena itulah sekarang ini justru hub ekonomi Islam berada di negara-negara non-muslim, yaitu hub ekonomi Islam internasional ada di
di Inggris ya, kemudian hub ekonomi Islam untuk Asia itu berebutan ya antara Cina ya, kemudian juga Singapura, Malaysia. Kenapa? Karena sistem ekonomi Islam sudah mengalami objektifikasi yang maksimal sehingga orang tidak melihat lagi itu sebagai bersumber dari Islam, karena mereka melihat secara kaidah ilmiah itu memenuhi ya persyaratan kaidah ilmiah dan dipraktekkan ternyata memberikan manfaat yang jauh lebih baik daripada sistem ekonomi konvensional. Nah, PKS punya keyakinan seperti itu, bukan saja pada sistem ekonomi Islam, tapi pada seluruh sistem yang diintroduksi oleh Allah melalui Al-Quran. PKS yakin itu bisa diobjektifikasi di dalam kehidupan manusia melalui proses-proses yang konstitusional, melalui proses-proses yang demokratis. Itulah keyakinan PKS. Jadi PKS punya prinsipal ideologi Islam ya, dengan catatan itu diobjektifikasi ya melalui kaidah-kaidah ilmiah dan juga melalui praktek-praktek ya yang jauh lebih baik daripada praktek-praktek yang di luar sistem Islam. Ya. Itu catatan pertama tentang prinsipal ideologi Islam ya menurut PKS. Nah, yang kedua, catatan kedua tentang prinsipal ideologi PKS yaitu Islam adalah bahwa Islam ini merupakan satu ajaran yang diyakini oleh PKS merupakan ajaran terakhir yang diturunkan oleh Tuhan pencipta alam ini. Dan ini akan berlaku sampai akhir zaman. Nah, karena itu PKS sangat yakin Islam ini akan terus-menerus relevan dengan kehidupan manusia di sepanjang zaman. Ya. Jadi Islam akan relevan di zaman Rasulullah SAW dahulu, dan Islam akan relevan hari ini, juga Islam akan relevan hari esok, dan seterusnya. Juga PKS meyakini relevansi Islam karena ini merupakan ajaran yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, maka Islam relevan di tempat kelahirannya di Arab Saudi, Islam juga akan relevan di tempat lain termasuk di Indonesia, dan juga Islam akan relevan di tempat-tempat yang lain. Nah, dari dua keyakinan ini maka PKS sangat berikhtiar betul bagaimana Islam yang universal ini itu bisa terus ya relevan dengan konteks kekinian, konteks kemodernan hari ini, dan juga dengan konteks kedisinian keindonesiaan. Nah, ini menjadi keyakinan PKS dan ini terus diperjuangkan oleh PKS. Jadi PKS dalam konteks prinsipal ideologi Islam tadi, PKS punya keyakinan Islam yang kita perjuangkan ini adalah Islam yang relevan dengan kekinian atau kemodernan, dan adalah Islam yang juga relevan dengan kedisinian atau keindonesiaan. Ini saya kira harus menjadi catatan yang dipahami betul oleh seluruh keluarga besar PKS.